Gimana kabarnya teman-teman? Pagi ini teman-teman semua sehat ya? Masih semangat untuk belajar juga ya? Nah, pagi ini teman-teman kita bertemu lagi di materi fikih. Tapi sebelumnya silahkan teman-teman disiapkan dulu buku LKS-nya, disiapkan dulu alat tulisnya, dan juga disiapkan dulu buku tulisnya. Sebelum kita awali pembelajaran pagi ini, marilah kita buka pembelajaran pagi ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman, pagi ini kita ketemu lagi di materi fikih, yang mana materi fikih pagi ini kita akan melanjutkan apa yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, di mana kita sudah belajar tentang sholat Jumat. Nah, pagi ini kita akan belajar materi yang berkaitan masih dengan sholat Jumat, yaitu tentang khutbah Jumat, di mana khutbah Jumat dan sholat Jumat itu merupakan satu rangkaian di dalam melaksanakan kewajiban kita sebagai umat muslim. Nah, teman-teman, sering teman-teman mendengar yang namanya khutbah Jumat. Teman-teman sudah tahu yang dimaksud dengan khutbah Jumat itu apa? Di dalam papan ini Ustadz sudah memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan khutbah Jumat. Khutbah Jumat itu adalah suatu ceramah tentang ajaran agama Islam yang dilaksanakan sebelum kita melaksanakan sholat Jumat. Jadi khutbah Jumat ini dilaksanakan sebelum kita melaksanakan sholat Jumat. Nah, teman-teman juga sering mendengar yang namanya khotib. Apa itu yang disebut khotib? Khotib itu adalah orang yang berkhutbah atau orang yang menyampaikan ceramah pada saat khutbah Jumat itu dinamakan khotib. Nah, di dalam khutbah Jumat itu yang terpenting adalah rukun khutbah Jumat. Kita akan cermati satu persatu. Kenapa kok rukun ini harus benar-benar kita cermati? Dikarenakan khutbah Jumat dan sholat Jumat itu merupakan satu rangkaian, maka khutbah Jumat ini juga harus sah. Ada rukunnya, ada hal-hal yang harus dilakukan. Apabila salah satu rukun ini tidak dilaksanakan, maka khutbahnya tidak sah. Artinya, kalau khutbah tidak sah, secara otomatis sholat Jumat kita juga tidak sah. Makanya harus benar-benar diperhatikan rukun khutbah Jumat. Ada 6 rukun khutbah Jumat. Kita cermati satu persatu. Rukun khutbah Jumat yang pertama adalah membaca tahmid. Seorang khotib atau orang yang berkhutbah, di dalam berkhutbah itu yang pertama adalah harus membaca tahmid. Tahmid itu seperti apa? Seperti alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kita memuji-muji Allah, itu dinamakan tahmid. Kemudian rukun yang kedua adalah membaca 2 kalimat syahadat atau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Teman-teman tentunya sudah tahu 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian khutbah rukun yang ketiga adalah membaca sholawat. Teman-teman juga sering menyanyikan sholawat. Kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian yang keempat rukunnya adalah wasiat takwa. Wasiat takwa itu apa? Kita berwasiat atau memberikan nasihat kepada orang yang melaksanakan sholat Jumat untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Seorang khotib atau orang yang berkhutbah itu selalu mengajak meningkatkan takwa kepada Allah. Kemudian yang kelima adalah membaca ayat Al-Quran pada salah satu khutbah. Yang dimana-mana salah satu khutbah itu adalah boleh di khutbah pertama, boleh di khutbah kedua. Karena di dalam rangkaian khutbah itu ada yang dinamakan khutbah pertama, ada yang dinamakan khutbah kedua. Nanti tata caranya bagaimana kita pelajari setelah kita mengetahui syarat rukun dan sunnahnya. Itu
Kemudian setelah membaca ayat Al-Quran, boleh di khutbah pertama atau di khutbah kedua. Yang terakhir rukunnya adalah kita mendoakan kaum muslim dan muslimat pada khutbah kedua. Kita mendoakan kepada muslim laki-laki maupun muslim perempuan pada saat khutbah kedua. Ini adalah rukun. Rukun ini tidak boleh ditinggalkan ya teman-teman ya. Ada membaca tahmid, mengucap kalimat syahadat, sholawat, wasiat takwa, membaca ayat Al-Quran, mendoakan kaum muslim ini merupakan rukun yang harus ada pada saat khutbah Jumat. Tidak boleh salah satu ditinggalkan atau dilewatkan. Gitu, sampai di sini bisa dipahami nggih? Ya, setelah rukun kita ketahui, kemudian syarat khutbah Jumat. Khutbah Jumat itu syaratnya apa saja? Yang pertama adalah dilaksanakan pada waktu zuhur. Ketika sudah masuk waktu zuhur, maka khutbah itu akan dimulai. Kemudian syarat yang kedua adalah dilaksanakan dengan berdiri. Ini bagi yang mampu ya teman-teman. Kalau ada seorang khotib yang tidak mampu untuk berdiri karena kondisi tertentu, boleh dilaksanakan dengan duduk. Yang ketiga adalah khotib harus duduk di antara dua khutbah. Tadi sudah Ustaz sampaikan, khutbah itu ada dua, ada khutbah pertama, ada khutbah kedua. Nah, di antara khutbah pertama dan khutbah kedua ini seorang khotib harus duduk sejenak. Gitu ya teman-teman ya. Kemudian yang selanjutnya, khotib harus dalam keadaan suci dari najis dan hadas. Ya, seorang khotib jelas karena kita mau melaksanakan sholat, kita harus dalam keadaan suci. Kemudian yang selanjutnya, khotib harus menutup aurat. Ini juga sama. Ketika kita mau melaksanakan sholat Jumat, tentunya aurat kita juga harus tertutup. Gak boleh auratnya terbuka. Gitu ya teman-teman ya. Kemudian syarat yang terakhir, khotib harus mengeraskan suara dan juga tertib. Biasanya karena sekarang sudah merupakan perkembangan zaman, sudah menggunakan mikrofon. Kenapa harus keras? Supaya jamaah yang melaksanakan sholat Jumat itu semuanya bisa mendengarkan apa yang disampaikan khotib. Yang dimaksud tertib itu adalah tertib antara khutbah pertama dan khutbah kedua. Rukun-rukunnya harus ada semuanya. Ini adalah syarat-syarat khutbah. Kemudian yang selanjutnya, setelah syarat kita ketahui, sekarang sunnah khutbah. Dalam melaksanakan khutbah Jumat itu sunnah-sunnahnya apa? Yang pertama, khutbah Jumat itu dilaksanakan di atas mimbar atau tempat yang lebih tinggi. Nah, kalau tidak ada mimbar atau tidak ada tempat yang lebih tinggi bagaimana? Gak apa-apa. Ini hanya sunnah. Ya, tidak wajib, tidak harus. Kalau ada mimbar, ada tempat yang lebih tinggi, boleh di tempat yang lebih tinggi atau di atas mimbar. Tapi kalau nggak ada, tidak pakai, tidak apa. Kemudian yang selanjutnya, memberikan salam pada waktu khutbah pertama. Ya, sebelum muadzin mengumandangkan azan, maka khotib memberikan salam terlebih dahulu. Setelah memberikan salam, khotib duduk sejenak setelah memberi salam. Setelah memberikan salam, khotib duduk sejenak. Nah, ketika duduk itu seorang muadzin mengumandangkan azan. Gitu ya teman-teman ya. Kemudian yang selanjutnya disampaikan dengan kalimat yang jelas. Ya, ketika berkhutbah atau berceramah, kalimatnya harus jelas, harus singkat dan juga harus mudah dipahami. Tidak perlu berbelit-belit panjang lebar, malah nanti nggak bisa dipahami oleh jamaah. Kemudian yang selanjutnya, khutbah tidak boleh terlalu panjang. Tidak boleh terlalu panjang, tapi juga jangan terlalu pendek. Bisa diatur waktunya sendiri. Kemudian yang terakhir sunnahnya adalah khotib membaca surat Al-Ikhlas pada saat duduk di antara dua khutbah. Teman-teman sudah tahu surat Al-Ikhlas apa? Ya, surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad dan seterusnya. Nah, ketika duduk di antara dua khutbah itu, seorang khotib disunahkan untuk membaca surat Al-Ikhlas. Ini adalah sunnah, syarat dan juga rukun dari khutbah Jumat. Tentunya ini berkaitan dengan seorang khotib atau orang yang
berkhutbah. Nah, bagaimana bagi kita yang mengikuti sholat Jumat, bukan seorang mukhatib atau jamaah sholat Jumat biasa? Nah, kita tentunya ada adab ketika khutbah Jumat. Ada sikap yang harus benar-benar kita laksanakan. Yang pertama apa? Ketika khutbah Jumat jelas kita tidak boleh berbicara, apalagi gojek, nggak boleh. Ketika khutbah sudah dimulai, kita duduk menghadap kiblat, kemudian kita memperhatikan khutbah Jumat, bukan berbicara, bukan juga gojek. Gitu ya teman-teman ya. Yang biasa gojek mulai besok dihilangkan. Ketika khutbah, silakan teman-teman duduk mendengarkan khutbahnya. Kemudian setelah itu, ketika khutbah itu dilaksanakan, kita tidak boleh berbicara, kita harus memperhatikan khutbahnya. Kita memperhatikan ceramahnya. Kemudian yang terpenting teman-teman, ketika seorang khatib duduk di antara dua khutbah, itu merupakan waktu yang mustajab. Apa itu mustajab? Waktu yang sangat baik ketika kita mau memanjatkan doa. Ketika khatib sudah menyelesaikan khutbah pertama, kemudian duduk sejenak sebelum memulai khutbah kedua, silakan teman-teman membaca istighfar. Kemudian setelah itu silakan memanjatkan doa yang teman-teman inginkan. Kenapa? Karena di antara dua khutbah itu merupakan waktu yang mustajab, waktu yang baik yang bisa kita gunakan untuk memanjatkan doa kepada Allah. Insya Allah doa yang kita panjatkan di antara dua khutbah, Allah akan memberikan kabul kepada kita semuanya. Nah, selanjutnya teman-teman, di sini Ustadz akan memberikan gambaran sedikit bagaimana cara kita melakukan atau memberikan ceramah pada saat sholat Jumat atau khutbah Jumat. Yang pertama, kita ucap salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita mengucap salam, kita duduk sejenak. Di saat duduk ini, azan sholat Jumat atau azan zuhur dikumandangkan. Kemudian setelah selesai, seorang khatib berdiri lagi, kemudian membaca tahmid. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian membaca dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian membaca rukun yang ketiga, membaca sholawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kemudian memberikan wasiat takwa kepada para jamaah. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kemudian membaca ayat Al-Qur'an. Pada salah satu khutbah, di khutbah pertama ini kita baca ayat Al-Qur'an. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah, sadaqallahul adzim. Rangkaian khutbah yang pertama sudah kita masuk kepada ceramah kepada jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua tahu bahwa agama Islam merupakan agama yang satu-satunya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan seterusnya sampai selesai isi khutbah. Kemudian ketika khutbah pertama sudah selesai, maka seorang khatib kembali duduk. Nah, ini yang dinamakan duduk di antara dua khutbah, karena khutbah pertama sudah selesai, mau menginjak kepada khutbah yang kedua. Nah, ketika duduk sejenak ini, para hadirin, para jamaah disunahkan untuk membaca istighfar dan memanjatkan doa. Setelah duduk sejenak, kemudian berdiri lagi seorang khatib, kemudian berkhutbah di khutbah yang kedua. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana abduhu wa rasuluh.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kemudian ketika sudah membaca ayat Al-Qur'an, faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kemudian setelah itu membaca doa untuk kaum muslimin pada khutbah yang kedua. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ketika sudah selesai membaca doa, maka khutbah kedua ini juga ditutup, kemudian iqamah sholat Jumat dikumandangkan. Setelah itu kita melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Gitu teman-teman ya, tata cara melaksanakan khutbah Jumatnya. Ya, gimana teman-teman dari materi khutbah Jumat pagi ini bisa dipahami nggih? Ya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga pembelajaran kita pagi ini memberikan manfaat kepada kita semuanya. Sebelum Ustadz akhiri, pesan Ustadz tetap jaga kesehatan, tetap semangat untuk belajar. Gitu teman-teman, sampai ketemu di lain kesempatan. Ustadz akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.